Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasy-syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Matan Isa Huji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sebelumnya kita sudah membahas definisi dalalah. Sekarang kita akan membahas pembagian-pembagian dalalah. Namun sebelum memasuki membaca kitab, masuk pada kitab, saya akan memberikan pengantar terlebih dahulu terkait pembagian dalalah ini. Kenapa? Karena di sini musannif tidak menjelaskan secara terperinci pembagian dalalah. Musannif di sini hanya menyebutkan dalalah lafziyah saja. Sementara dalalah ghairu lafziyah tidak disinggung oleh musannif. Dalalah bi'tibarid dal itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan dalalah lafziyah, kedua disebut dengan dalalah ghairu lafziyah. Kemudian dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah ini bi'tibaril wasithah, berdasarkan perantara, berdasarkan mansya'ud dalalah atau sababud dalalah. Ini ada yang mengatakan bi'tibaril wasithah, ada yang mengatakan bi'tibari mansya'id dalalah, ada yang mengatakan bi'tibari sababid dalalah. Itu intinya sama. Artinya begini, dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah bi'tibaril wasithah, berdasarkan perantara dalalah itu muncul, maka terbagi menjadi tiga. Pertama disebut dengan tabaiyah, kedua disebut dengan akliyah, dan ketiga disebut dengan wad'iyah. Jadi kalau diperinci begini, dalalah itu bi'tibari dal terbagi menjadi dua, yaitu dalalah lafziyah dan dalalah ghairu lafziyah. Kemudian dalalah lafziyah bi'tibaril wasithah terbagi menjadi tiga. Pertama yaitu tabaiyah, yang kedua akliyah, dan yang ketiga adalah wad'iyah. Begitu juga dalalah ghairu lafziyah bi'tibaril wasithah terbagi menjadi tiga, yaitu pertama tabaiyah, yang kedua akliyah, yang ketiga wad'iyah. Ini adalah pembagian secara terperinci sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab ilmu mantik yang lain. Wad-dalalatu dan adapun dalalah tangkosimu ialah terbagi apa dalalah ila aksamin salasatin pada bagian yang tiga atau tiga bagian. Pertama, tobaiyatin disebut dengan dalalah tobaiyah atau natural, wa akliyatin, dan yang kedua disebut dengan dalalah akliyah atau rasional, wa wad'iyatin, dan ketiga disebut dengan
dalalah wad'iyah atau konvensional. Jadi tab'iyah itu artinya natural, akliyah itu artinya rasional, dan wad'iyah itu artinya konvensional berdasarkan kesepakatan. Apa yang dimaksud dengan dalalah tab'iyah? Faddalalatu tab'iyatu, maka adapun dalalah tab'iyah atau signifikasi natural, antakuna ialah ada apa dalalah tab'iyah bihasbi iktidai tab'i, dengan berdasarkan tuntutan tabiat natural atau berdasarkan tuntutan tabiat alamiah. Jadi perantara dalalah itu atau wasitoh dalalahnya itu adalah tabiat, tabiat natural atau tabiat alamiah dari seseorang. Itu adalah wasitohnya atau sumber dalalahnya. Misalnya begini, ini langsung ke contoh ya, biar jelas. Kadalalati seperti menunjuknya lafat ala wajhi sadri, atas sakitnya dada. Fa inna tab'al lafidhi, maka sesungguhnya apa tabiat naturalnya lafid pengucap, yaktadi ialah menuntut apa tab'al lafid at-talaffudha, untuk mengucapkan bihi dengan inda urudil wajhi, ketika datangnya wajah sakit. Misalnya begini, lafat ini merupakan ini merupakan lafat. Artinya ini termasuk dalalah lafziyah. Sebagaimana sudah saya singgung barusan, bahwasanya yang disebutkan berdasarkan contoh-contoh yang disebutkan oleh musonif, musonif di sini hanya menyebutkan pembagian dari dalalah lafziyah saja. Ini berupa lafat. Dan ini menunjuk pada suatu makna. Apa maknanya? Yaitu wajah sadari, sakit. Ketika orang itu mengucapkan atau batu gitulah kalau dalam bahasa Indonesia. Ketika orang batu, berarti kalau ada orang batu, berarti dia menunjukkan batunya itu menunjukkan bahwasanya dia sedang sakit. Nah, perantara yang menyebabkan ini menunjuk kepada makna sakit itu apa? Perantaranya apa? Yaitu perantaranya adalah toba, tabiat natural seseorang, tabiat alamiahnya. Karena tabiat alamiah seseorang itu, tabiat alamiah manusia itu ketika ketika dia sakit, diantaranya itu adalah batu. Nah ini ya. Berarti wasito, perantara yang menyebabkan ini menunjuk kepada makna sakit, wasitohnya, perantaranya atau sebabnya atau mansyaknya, sumbernya adalah tabiat atau tabiat alamiah manusia. Itu ya, itu yang disebut dengan ad-dalalah at-tab'iyah, yaitu suatu lafat menunjuk kepada suatu makna. Nah, sebab menunjuknya suatu lafat kepada suatu makna ini, sebabnya wasitohnya, perantaranya adalah tabi'iyah, tabiat natural atau tabiat alamiah. Ini adalah contoh. Yang pertama terkait dalalah at-tabi'iyah. Wad dalalatul aqliyatu, dan adapun dalalah akliyah, signifikasi rasional, antakuna ialah ada apa ad-dalalatul akliyah bihasbi iktidhail akli, dengan berdasarkan tuntutan akal. Artinya dalalah akliyah itu wasitohnya perantaranya, sebabnya atau sumbernya adalah akal manusia, adalah akal, adalah rasio. Contohnya biar lebih jelas, kadalalati lafdidais,
seperti menunjuknya lafadz dais al-masmu'i yang didengar miwarail jidari dari belakang tembok atau belakang dinding ala wujudil lafidhi atas adanya pengucap orang yang mengatakan. Di sini ada lafadz dais, ada suara dais di belakang tembok misalnya, ada suara itu. Nah, lafadz dais ini menunjuk kepada suatu makna. Apa maknanya? Oh, berarti ada orang yang mengucapkan di belakang dinding ini. Berarti suara dais menunjuk kepada adanya seseorang. Nah, lafadz dais menunjuk kepada adanya seseorang itu perantaranya apa? Sebabnya apa? Atau sumbernya apa? Sumbernya adalah rasio kita, adalah rasio, adalah akal. Akal yang menyebabkan lafadz dais ini menunjuk kepada al-lafidz, kepada orangnya. Karena tidak mungkin ada suara kalau tidak ada orangnya. Suara itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada suara, pasti ada orang yang bersuara. Secara akal demikian. Karena itu ini disebut dengan dalalah akliyah. Kenapa dalalah akliyah? Karena wasitonya, perantaranya, suatu lafadz menunjuk kepada suatu makna itu, perantaranya adalah akal, adalah rasio. Kemudian yang ketiga yaitu ad-dalalah lafziyah al-wad'iyah, ya, atau ad-dalalah al-wad'iyah. Apa itu ad-dalalah al-wad'iyah? Ad-dalalah wad'iyah itu adalah dalalah yang mana wasitohnya, perantaranya, sebabnya atau mansyaknya, sumbernya adalah wad'iyah, konvensional, kesepakatan atau peletakan suatu makna pada suatu lafaz. Itu yang disebut dengan wad'iyah. Meletakkan suatu lafaz untuk menunjuk kepada suatu makna. Dan kemudian lafaz menunjuk kepada makna ini disepakati bersama. Sehingga terjadi konvensi. Sehingga terjadi kesepakatan. Karena itu dalalah lafziyah wad'iyah disebut dengan signifikasi konvensional. Misalnya contohnya seperti ini. Contohnya ini. Misalnya lafaz insan menunjuk kepada makna hayawanun natik. Wasitoh atau perantara yang menyebabkan lafaz insan menunjuk kepada makna hayawanun natik itu apa? Yaitu wadok atau konvensi kesepakatan. Masyarakat sepakat bahwa lafaz insan ini diletakkan untuk menunjuk kepada makna hayawanun natik. Berarti wasitohnya perantaranya adalah wadok atau konvensi. Ya. Wal muradu dan yang dimaksudkan minad dalalati dari dalalah, dari signifikasi hahuna di sini di dalam ilmu mantik, ad-dalalatul lafziyatul wad'iyatu ialah signifikasi al-lafziyatu yang bersifat verbal, yaitu yang bersifat lafat, suara, al-wad'iyatu yang bersifat konvensional. Artinya signifikasi verbal konvensional. Allati yang takunu ada apa adalah al-lafziyah al-wad'iyah bihasbi wad'il lafzi dengan berdasarkan peletakan lafat adali yang menunjuk apa lafat alal makna atas suatu makna. Jadi untuk lebih memahami terkait wadha ya ada ilmu tersendiri namanya ilmu wadha ya. Kalau sudah mempelajari ilmu wadha maka untuk memahami dalalah lafziyah wad'iyah ini mudah sekali. Cuman kalau belum mempelajari ilmu wadha mungkin agak sulit ya atau agak samar bukan sulit ya agak samar sedikit lah terkait masalah wadha ini. Cuman kalau sudah mempelajari ilmu wadha maka dalalah wad'iyah ini langsung cepat dipahami. Demikian terkait pembagian dari dalalah ini.
Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.